kepada mereka yang dipilih, kepada mereka yang taat kepada Yesus, orang yang menerima kasih karunia dan damai surga, apa keadaan mereka? Mereka harus bergembira. Wah, kenapa? Karena banyak uang dan lain sebagainya? Tidak. 1 Petrus 1 ayat 6-7 katakan apa? Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, saat ini, kamu seketika harus berduka cita. Tapi coba kita lihat. Duka cita itu menurut Rasul Petrus hanya seketika, hanya untuk sementara. Kita harus menerima kekecewaan yang terbatas. Kita harus menerima masalah yang terbatas. Kita harus menerima sakit hati yang terbatas dan lain sebagainya. Tetapi jangan pernah kita kehilangan harapan yang tidak terbatas. Apakah artinya kehilangan segalanya bagi Kristus? Pada akhirnya, apakah benar Anda kehilangan? Jadi kalau kita lihat Markus 8 ayat 36 katakan apalah gunanya kita memiliki seluruh dunia tapi kita kehilangan nyawa kita ya. Tidak ada gunanya kalau kita memiliki seluruh dunia tapi kita tidak memiliki Kristus. Tapi kalau kita kehilangan segala-galanya, kehilangan pekerjaan kita, kehilangan keluarga kita yang mengusir kita dan lain sebagainya demi mendapatkan Kristus, Anda sesungguhnya tidak kehilangan apa-apa. Ya, sesungguhnya kita tidak kehilangan apa-apa. Pelajaran apakah yang dapat kita pelajari? Pertanyaan keduanya. Pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari kaum Waldensia dan para pembaru yang dapat menopang kita di dalam konflik terakhir di bumi? Ya. Apa pelajaran? Nah, pelajaran inilah kita akan lihat di bagian tambahan ini ya. Pelajaran apa ya? Gitu. Kenapa mereka bisa kok berani mati begitu ya? Kenapa mereka berani untuk menderita demi Kristus ya? Demi Kristus, demi firman Tuhan, kok maunya mereka berani untuk mati? Apa yang menjadi kekuatan mereka itu disummarize atau disimpulkan oleh John Calvin, juga seorang reformator Kristen juga ya. Reformator Kristen pada abad pertengahan juga, pada masa reformasi itu. Apa yang dia katakan ya? When pain and suffering strike, dia katakan. John Calvin katakan, ketika rasa sakit dan penderitaan menyerang, ya, iman kita tetap bertahan jika kita berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Jika kita berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Kenapa? Karena semua janji Allah itu mempunyai kepastian yang kuat di dalam Kristus. Jadi kekuatan orang Waldensia, kekuatan John Wycliffe, kekuatan John Huss, ya. Kenapa? Karena mereka memiliki janji Tuhan. Mereka percaya kepada firman Tuhan, mereka melakukan firman Tuhan yang bertentangan dengan tradisi gereja saat itu, tetapi mereka berpegang teguh. Kenapa? Karena mereka juga mengetahui walaupun mereka harus menderita karena Injil, karena firman Tuhan yang sesungguhnya yang mereka telah yakini tersebut, maka mereka tidak perlu takut. Janji Tuhan untuk memberikan penyertaan Tuhan seperti Sadrak, Mesak, Abednego, seperti kepada Daniel di gua singa atau di lubang singa, ya. Seperti kepada umat-umat Tuhan tersebut di zaman Alkitab, janji yang sama juga akan menjadi bagian mereka. Ya, kenapa? Dan karena juga mereka telah melihat apa yang telah Yesus lakukan. Ya. Jadi selalu ada apa? Pengharapan. Pengharapan terhadap apa yang Allah telah lakukan. Allah tuliskan firman yang telah dihidupkan. Firman itu adalah Yesus ya. Dan Yesus telah menghidupkan firman itu dalam kehidupannya. Itu menjadi kekuatan. Mereka memiliki pengharapan. Ya. Pengharapan di balik penderitaan. Rasul Petrus menyatakan ini sudah dinyatakan. Dan ini dibaca juga oleh kaum Waldensia, dibaca juga oleh John Huss, John Wycliffe, John Calvin. Ya. Apa yang dituliskan bisa dari Rasul Petrus? Rasul Petrus berbicara tentang orang-orang yang dipilih. Umat-umat pilihan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang beriman pada Tuhan. Ya. 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Ya. Saya tidak sempat tulis kata duanya, angka 2-nya. Tapi di sana dikatakan 1 Petrus 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Ini umat-umat pilihan. Rasul Petrus bicara tentang umat-umat pilihan. Ya, yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Taat kepada Yesus, itu yang mereka mau. Dan apa yang akan terjadi kalau mereka tetap taat kepada Yesus dan menerima percikan keselamatannya?
Kasih karunia dan damai sejahtera akan melimpah ke atas kamu. Apa artinya kalau kita taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darahnya, kita akan jadi orang kaya, kita tidak akan dapat masalah dalam dunia ini, semua tantangan kehidupan itu akan hilang dari kita. Apa itu akan terjadi kepada kita? Pada saat kita, apakah itu definisi dari menerima kasih karunia dan damai sejahtera yang makin melimpah kepada kita? Ya, kita seringkali katakan, kiranya damai sejahtera Tuhan, ya, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Apa itu artinya? Oh, tidak ada masalah? Coba kita lihat. 1 Petrus 1 itu dia sedang berbicara kepada orang-orang yang dipilih, orang-orang yang taat kepada Kristus seperti kaum Waldensia, orang-orang yang menerima kasih karunia dan damai surga. Dalam keadaan apa mereka? Orang-orang yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia ini. Apa yang sedang mereka alami? Ini yang sedang mereka alami. Apa yang dialami? Ini yang mereka alami. Kita bisa baca dari ayat yang ke-6 dan ke-7 dari 1 Petrus. Apa yang dikatakan? Kepada mereka yang dipilih, kepada mereka yang taat kepada Yesus, orang yang menerima kasih karunia dan damai surga, apa keadaan mereka? Mereka harus bergembira. Wah, kenapa? Karena banyak uang dan lain sebagainya? Tidak. 1 Petrus 1 ayat 6-7 katakan apa? Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini, saat ini, kamu seketika harus berduka cita. Tapi coba kita lihat. Duka cita itu menurut Rasul Petrus hanya seketika. Hanya untuk sementara. Tapi ya, sekarang ini kamu seketika. Temporarily bahasa Inggrisnya. Kamu harus berduka cita oleh karena berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu, pencobaan-pencobaan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kamu menderita. Kamu dianiaya untuk sementara. Mungkin kamu akan mati. Ya. Tapi kamu akan nantinya. Pengharapan itu ada. Ada pengharapan. Kamu akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Jadi inilah ya, penderitaan kita itu mungkin terbatas, hanya sementara. Tapi puji-pujian, kemuliaan, kehormatan, dengan kata lain, itu keberadaan bersama dengan Kristus itulah untuk lebih selama-lamanya. Jadi inilah ya, inilah yang dinyatakan oleh Rasul Petrus pada orang-orang kudus yang ada di tempat-tempat yang sedang dalam penganiayaan itu ya. Dikatakan oleh sebab itu bergembiralah. Pengharapan itu membawakan sukacita. Pengharapan itu memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan di dalam pencobaan. Tidak heran Martin Luther King Jr. katakan, we must accept finite atau finite disappointment. Kita harus menerima kekecewaan yang terbatas. Kita harus menerima masalah yang terbatas. Kita harus menerima sakit hati yang terbatas dan lain sebagainya. Tetapi jangan pernah kita kehilangan harapan yang tidak terbatas. Ya, kita harus memiliki harapan. Dan inilah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Inilah yang Yesus berikan. Barang siapa yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pengharapan yang dia berikan. Pengharapan yang dia selalu bawakan kepada umat manusia. Dan dilanjutkan oleh murid-muridnya seperti Petrus, Rasul Paulus, dan rasul-rasul lainnya yang menulis pada kita. Hey, bergembira di tengah penderitaan yang sementara. Karena ada pengharapan yang besar. Pengharapan yang tidak terbatas. Itu bukan hanya umat Kristen di zaman rasul-rasul saja yang perlu pengharapan. Ya, kita semua. Ya, bahkan sekali lagi kita suka untuk bahas sedikit tentang dari segi saintis atau ilmu pengetahuan saat ini. Ya, banyak sekali Alkitab katakan bagaimana manusia yang hidup dalam dunia saat ini. Kalau kita tidak memiliki harapan, itu habislah kita. Ya. Why the world needs hope? Kenapa dunia kita itu perlu pengharapan? Ya. Kenapa? Karena pengharapan itu adalah the most important thing in a chaotic world. Kan? Hal yang paling penting bukan orang banyak uang. Hal yang paling penting bukan karena saya dan saudara punya posisi ini, punya kekuasaan ini. But the most important thing. Dia gunakan kata definite article dalam artikel ini ya. Dia gunakan kata apa? Satu-satunya hal yang terpenting di dalam dunia yang penuh dengan kekacauan ini adalah apa? Pengharapan. Kenapa? Kenapa kita perlu pengharapan? Ini artikel ini katakan ada dua hal. Yang pertama, tanpa harapan, kita akan mudah putus asa dan tidak dapat melihat hal-hal yang benar-benar penting. Ya. Kita hanya melihat masalah kita.
Kita hanya melihat apa yang sedang terjadi sekarang. Tidak mungkin, bukan melihat di luar daripada masalah kita. Kita tidak dapat melihat hal-hal yang benar-benar penting karena kita diganggu dengan keputusasaan dan lain sebagainya. Namun, dengan harapan kita dapat melihat melampaui keadaan kita saat ini dan menemukan kekuatan untuk terus maju. Tidak peduli betapa sulitnya hal tersebut. Dan kedua, ini artikel bukan oleh seorang pendeta atau agamawan. Ini ya, dikatakan apa dalam artikel ini? Harapan menginspirasi kita untuk bermimpi. Harapan menginspirasi kita untuk bermimpi dan membayangkan masa depan yang lebih baik. Ya, masa depan yang lebih baik. Kenapa banyak orang yang bisa keluar dari penjara tidak ada masalah ya. Saat ini di Amerika sering ada berita-berita ada orang yang tidak bersalah kok di penjara sampai 50-an tahun dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka memiliki satu pengharapan bahwa ada satu saat terbukti mereka tidak bersalah ya. Dan mereka mempersiapkan diri mereka. Mereka membayangkan diri mereka pada saat mereka keluar dari penjara. Apa yang mereka lakukan? Mereka belajar, mereka bikin buat yang terbaik untuk pertumbuhan diri mereka. Dan betul ya, mereka belajar, ada yang menjadi ahli hukum karena dia belajar secara online ya. Di dalam penjara itu dapat terjadi di Amerika Serikat. Belajar secara online, dia dapat apa? Memiliki kemampuan berpikir dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia bisa keluar dari penjara dan tetap menjadi orang yang kuat. Begitu banyak ya. Begitu banyak yang kita bisa lihat cerita-cerita modern saat ini. Bagaimana orang-orang yang tetap karena memiliki kekuatan oleh sebab pengharapan yang mereka miliki. Artikel yang dikeluarkan oleh American Psychological Association ya tentang Mission Impossible ya, dikatakan apa? Being hopeful, menjadi orang yang berpengharapan is good for you, suatu hal yang baik bagi Anda. Dan psychologist research is pinpointing way to foster the feeling. Jadi penelitikan psikologis menunjukkan cara-cara bagaimana supaya kita memiliki perasaan yang baik ini, yaitu perasaan yang memiliki pengharapan. Ya, misal dalam artikel ini dikatakan bahwa memiliki pengharapan dikaitkan dengan banyak hasil positif, termasuk kebahagiaan yang lebih besar, prestasi akademik yang lebih baik, dan bahkan resiko kematian yang lebih rendah. Orang yang memiliki pengharapan itu tidak cepat gampang sakit, tidak cepat gampang mati, tidak gampang mati muda dengan kata lain ya. Ini adalah bahan yang diperlukan. Pengharapan itu adalah satu bahan yang diperlukan untuk melewati masa-masa sulit. Tentu saja, tetapi juga untuk memenuhi tujuan sehari-hari. Setiap orang mendapat manfaat dari everyone benefit from having hope. Setiap orang mendapat manfaat dari memiliki harapan, dan penelitian psikolog menunjukkan bahwa hampir semua orang dapat diajari untuk menjadi lebih penuh harapan. Kita lebih. Orang dunia sudah bilang begini. Kita dapat diajar. Kita yang punya firman Tuhan. Ya, kita yang punya firman Tuhan. Kita tidak perlu lagi diajari. Kita tinggal apa? Mempraktekkan apa yang sudah dinyatakan dari firman Tuhan. Supaya kita tetap kuat di tengah penderitaan kita saat ini. Karena Tuhan yang menyertai kita saat ini, dan Tuhan yang sudah mempersiapkan kehidupan yang lebih baik pada saat dia datang di kali yang kedua. Tidak heran, Robert Schuller katakan, biarlah harapanmu, let your hope, not your hurts. Bukan rasa sakit, waduh saya sakit sekali, pendeta, saya rasa ini gak ada harapan lagi, ini sudah terlalu sakit apa yang saya alami dalam kehidupan ini, apa yang dilakukan oleh keluarga saya, apa yang dilakukan oleh suami atau istri saya, sangat menyakitkan, udah saya gak punya harapan. Dia katakan bukan. Ya. Biarlah harapanmu, bukan rasa sakitmu yang menentukan masa depanmu. Kenapa? Karena rasa sakit kita hanya menguburkan kita. Sedangkan rasa atau pengharapan yang kita miliki, itulah yang membuat kita terus-menerus hidup, ya. Membuat kita terus-menerus akan hidup, ya. Baik, coba kita lihat. Kenapa kita harus menghadapi rasa sakit yang tidak bisa kita elakkan? Itu memang sudah terjadi, sedang terjadi, akan terus terjadi. Rasa sakit itu, ya. Itu adalah konsekuensi dosa. Nah, tapi kita lihat bagaimana sejak kisah permulaan di Taman Eden sekalipun, kisah permulaan pada saat dinyatakan tentang penderitaan yang akan dihadapi oleh manusia, kita lihat bagaimana janji Tuhan, pengharapan itu memberikan kekuatan dan kehidupan. Mari kita lihat ya. Sedikit kita tambah lihat kisah Adam dan Hawa di Taman Eden ya. Kejadian 3
ayat 16 dan 17. Akan-akan kita lihat, Tuhan ini kok kejam sekali nih kepada Adam dan Hawa ya. Kepada Hawa dan Adam mungkin lebih dahulu kita. Firman-Nya kepada perempuan itu dalam Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Wah, kok kejam sekali nih Tuhan, kok bikin-bikin sakit orang. Itu kan pendeta bilang, aduh Tuhan kita kok baik, tapi kenapa di sini kok dia buat kita menderita ya. Sepertinya ya. Kenapa Tuhan? Apakah Tuhan perjanjian lama ini begini pendeta? Ini kok buat banyak penderitaan? Nanti kita akan lihat ini ya. Anyway, mari kita sabar dulu dengan pertanyaan tersebut ya. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia, kepada Adam, ya, laki-laki. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah kamu, bukan, terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Jadi kita lihat di sini ada kesakitan, ada susah payah. Aduh, kenapa Tuhan mau izinkan ini ya? Tapi mari kita lihat konteksnya. Kita lihat mereka tidak dikutuk Tuhan. Mereka sedang menuai masalah dosa yang mereka telah ciptakan sendiri. Yang mereka telah yang telah mereka terima sendiri. Mereka telah buat sendiri. Bukan Allah yang menyebabkan mereka berdosa. Mereka mendengarkan suara setan, mendengarkan ajakan setan, dan mereka lah harus menerima konsekuensi dosa. Tapi mereka tidak dikutuk, saudara. Adam dan Hawa itu tidak dikutuk. Yang dikutuk itu hanya dua. Ya, penderitaan mereka itu bukan kutukan. Jadi kita bedakan. Penderitaan mereka itu bukan kutukan. Penderitaan saudara dan saya itu bukan karena kutukan. Kalau saudara menderita karena kebenaran, itu bukan karena Allah sedang mengutuk kita. Bukan. Yang dikutuk Allah itu hanya dua. Apa itu? Yang dikutuk Tuhan itu hanya si ular yang dikutuk. Ya, ular, Kejadian 3:14. Berfirmanlah Tuhan kepada Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau. Terkutuklah ular, bukan si Adam, bukan si Hawa. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di atas segala binatang hutan. Dan dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Yang kedua dikutuk Tuhan itu adalah tanah itu sendiri. Ya, tanah yang dikutuk. Kejadian 3:17. Berfirmanlah, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan, kita sudah baca tadi ya, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Jadi bukan manusia yang dikutuk, saudara. Kita tidak dikutuk. Oh, tapi kan kita kan dibuat pendeta. Tadi kan kita dikatakan kita dibuat kesakitan pendeta. Kita dibuat bersusah payah. Kenapa Tuhan tidak buat kehidupan kita itu enak-enak saja? Melahirkan itu sambil ketawa-ketawa, lahir kita punya anak. Kita nggak usah sambil memacul ya, sambil kita bekerja itu nggak ada sakit-sakit, nggak ada encok-encok badan kita. Kenapa kita nggak enak-enak saja hidupnya kita? Saudara-saudara, kalau kita hanya enak-enak saja hidupnya setelah kita berbuat dosa. Kalau saja Adam dan Hawa enak-enak saja terus hidupnya. Ya, Tuhan sudah katakan mereka harus juga bercocok tanam ya untuk bekerja. Tapi sekarang bekerjanya itu jadi susah payah. Kenapa? Karena untuk mengingatkan mereka tentang apa? Konsekuensi dosa mereka. Kenapa harus diingatkan? Kenapa mereka harus dikasih ingat deh? Kalau mereka tidak ingat konsekuensi dosa, mereka tidak memerlukan juru selamat. Karena kesakitan itulah, karena susah payah itulah, mereka membutuhkan kelepasan dari kesakitan, membutuhkan kelepasan dari susah payah, membutuhkan penyelamat mereka. Kalau mereka enak-enak saja, kalau umat manusia hidupnya enak-enak saja, mereka tidak akan bekerja. Mereka tidak membutuhkan juru selamat. Ya. Sedangkan untuk keluar dari dosa, tidak ada yang dapat mereka lakukan, tidak ada selain adanya apa? Juru selamat. Juru selamat yang menyelamatkan mereka. Coba contohnya, oke, dari segi ilmu pengetahuan saja, ada orang-orang yang mengalami penyakit yang disebut dengan istilah congenital insensitivity to pain with ahidrosis. Apa ini artinya CIPA ini? CIPA ini artinya orang-orang saat ini tidak banyak di dunia ini, orang-orang yang tidak pernah merasakan rasa sakit. Jadi tangan mereka kalau Anda tusuk dengan duri, tangan mereka Anda rebus di air mendidih sekalipun, atau Anda bakar di api, mereka tidak merasakan sakit.
Apa akibat kalau Anda menderita CIPA ini, congenital insensitive, tidak memiliki sensitivitas, ya, satu penyakit di mana Anda tidak merasakan sakit apapun, ya, terhadap tubuh Anda. Bahaya sekali, saudara. Ya, bahaya sekali. Pada saat Anda sedang terjatuh, kaki Anda sudah patah, Anda tidak rasa sakit. Ya, pada saat Anda terluka, tidak rasa sakit. Busuk kaki Anda, patah kaki Anda, sudah hancur-hancur tulang Anda tidak rasa sakit, tapi Anda seperti zombie. Ya, seperti zombie. Itu bahaya sekali. Anda harus memiliki rasa sakit supaya Anda pergi ke dokter. Dapat diobati, dapat disembuhkan dari penyakit Anda. Jadi seperti Anda, mungkin kita lihat kenapa di mobil kita itu ada engine check. Ya, kenapa harus ada tanda yang menandakan, kenapa ini tiba-tiba ada tanda merah ini yang muncul di itu. Artinya ada masalah di mobil saya. Rasa sakit, susah payah itu untuk terus-menerus mengingatkan kita akan kebutuhan kita akan juru selamat, saudara. Bahwa mobil kita itu ada masalahnya. Kehidupan kita itu ada masalahnya. Ada yang sedang rusak dalam kehidupan di dunia ini. Kalau semuanya enak-enak saja, Anda tidak perlu surga, Anda tidak perlu juru selamat, kita tidak bisa diselamatkan dari masalah dosa. Masalah dosa hanya bisa diselesaikan kalau kita berteriak, ya, memohon kasih karunia Tuhan, dan Tuhan memberikan kasih karunia yang kita terima dengan iman. Itulah solusi terhadap dosa. Solusi terhadap dosa. Tidak heran, Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 1, ayat 8 dan 9. Ya. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Rasul Paulus katakan apa? Dengan tekanan yang sedang hadapi. Beban yang ditanggungkan atas kami. Bayangkan, ini dia sedang menginjil tapi menerima beban yang berat sekali. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Oh enggak, mau mati aja rasanya, ya. Setengah mati Rasul Paulus menginjil. Bahkan kami merasa, dikatakan, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal tersebut terjadi. Penderitaan kami karena menginjil sekalipun. Dikatakan apa? Hal itu terjadi. Bayangkan, dia bukan menderita karena dia punya kesalahan. Dia menderita karena menginjil. Ya. Tetapi penderitaan dalam penginjilan sekalipun, itu dikatakan apa? Hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri. Kita harus merasa sakit, ya, bersusah payah dalam kehidupan kita supaya kita jangan melihat, saya nggak perlu Tuhan ini, enak-enak saja hidup saya, melahirkan tanpa rasa sakit, tidak perlu bekerja susah payah. Jadi pada saat Tuhan memberikan rasa sakit dalam persalinan, pada saat Tuhan memberikan rasa susah payah kepada Adam untuk bekerja, dan kita semua mengalami rasa sakit pada saat kita bekerja, itu supaya kita mengingat perlunya kita akan juru selamat yang menyelamatkan kita dari rasa sakit. Yang pada suatu saat telah berjanji, di dalam dunia baru tersebut tidak akan ada lagi rasa sakit. Tidak ada rasa penyakit yang akan dapat pada kita. Kematian pun sudah tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi. Jadi itu dibuat supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Rasa sakit, kerja keras, dan lain sebagainya membawa kita untuk apa? Bergantung pada Allah, berteriak, bermohon kepada Allah dengan iman, percaya bahwa Dia memberikan janji-janji yang kita harapkan yang akan membebaskan kita dari penderitaan-penderitaan, konsekuensi-konsekuensi dosa yang sedang kita alami. Inilah sebabnya pengharapan atas janji Allah tersebut dimiliki oleh Adam dan Hawa. Dimiliki oleh Adam dan kenapa? Walaupun Kejadian 3, pasal 3 kita sudah baca berisi tentang mereka akan matilah, mereka akan menderita, sakit pada saat melahirkan, kerja keras dan lain sebagainya. Namun Allah kita bukanlah Allah yang suka untuk hancurkan, senang melihat manusia itu sakit, senang melihat manusia itu menderita, bukan. Allah bukanlah Allah yang menghancurkan kehidupan, melainkan Allah yang melestarikan kehidupan. Yang dikutuk itu setan supaya ada kehidupan bagi Adam dan Hawa dan keturunannya, ya. Itulah sebabnya perjanjian pertama yang diucapkan Allah itu bukan perjanjian pada Abraham ataupun pada Yakub dan lain sebagainya, kepada Ishak dan Yakub, bukan, kepada Nuh, bukan, kepada Adam dan Hawa. Inilah proto evangelium, inilah janji Tuhan yang pertama. Apa itu? Aku akan
Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan, sedang berbicara kepada si ular, setan ya. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kematian itu yang dikuasai oleh iblis itu akan habis. Ya. Artinya maut dikalahkan. Maut yang dikuasai oleh iblis itu akan dikalahkan. Keturunannya itu Yesus Kristus. Ya, ini bicara tentang Yesus Kristus akan datang. Keturunan daripada wanita itu akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yesus akan mati tapi tidak apa? Tidak hancur. Tapi yang hancur itu setan. Ya, kenapa? Karena Tuhan mau memberikan kehidupan. Kehidupan kepada Adam dan Hawa dan keturunannya, kita semua umat-umat manusia. Allah bukanlah Allah yang senang melihat kehancuran hidup, ya, menghancurkan kehidupan, bukan. Melainkan Allah yang melestarikan kehidupan. Di tengah Fatsal 3 yang berisi begitu banyak penderitaan ini semua, apa yang terjadi dengan Adam? Ya, dia sudah dinyatakan istrinya akan sakit dalam melahirkan, dia sudah dinyatakan dia akan apa? Kerja keras untuk kehidupannya. Tapi apa yang terjadi? Dia memahami perjanjian Allah, janji kehidupan Allah tersebut. Pada saat ia memberikan nama kepada istrinya. Apa nama istrinya? Hawa. Apa artinya Hawa? Kita baca dulu. Kejadian 3:20 katakan, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kenapa? Karena nama Hawa itu, Hawa, bahasa Ibraninya itu berarti kehidupan. Arti daripada Hawa, artinya apa? Hidup. Itulah pengharapan Adam. Bagaimana dia dapat pengharapan tersebut? Karena adanya janji Allah. Janji Allah. Dan janji Allah itu sudah cukup bagi Adam dan Hawa. Itulah yang memberikan kehidupan. Dan kiranya janji Tuhan yang sudah memberikan kehidupan kepada Adam dan Hawa, memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada kaum Waldensia, kepada John Wycliffe, kepada John Huss. Janji-janji Allah yang sudah memberikan kekuatan tersebut juga menjadi bagian kita semua, ya, menjadi bagian saudara dan saya. Saat kita menghadapi tantangan kehidupan, kita kembali buka firman Tuhan, membaca kembali ayat demi ayat yang Tuhan sudah nyatakan tentang kasih-Nya, tentang janji-janjinya kepada kita semua, kehidupan kekal, janji-janji kita sudah baca tadi. Pada saat kita percaya, kehidupan kekal telah diberikan, kasih karunia menjadi bagian kita sekarang. Bukan hanya nantinya, tapi juga apa? Sekarang. Kiranya pengharapan di balik penderitaan ini, yang telah menguatkan martir di abad pertengahan, adalah pengharapan yang sama, yang menguatkan kita semua di tengah-tengah penderitaan mungkin yang kita sedang alami saat ini. Ya, saya bawa ini dalam nama Yesus.